Qala, dia berkata, akhbarani al-Busti telah menceritakan kepadaku al-Busti fima kataba ilayya, dalam tulisan yang dia utus, yang dia kirim kepadaku. Qala hadatsani al-Haris ibn Suraij, telah menceritakan kepadaku al-Haris ibn Suraij, yaitu al-Haris ibn Suraij an-Naqal, yang tersebut dalam sanad sebelumnya disebut an-Naqal karena beliau yang menyampaikan surat Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ar-Risalah, kepada Abdurrahman ibn Mahdi, salah seorang ulama besar hadis dan fikih di Basrah. Yang kita Ar-Risalah itu ditulis atas dasar latar belakang pertanyaan-pertanyaan Abdurrahman ibn Mahdi kepada Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan usulul fiqh wa usulul hadis, usulul fiqh wa usulul hadis. Dakhaltu ma'a Asy-Syafi'i ala khadim lir-Rasyid, saya masuk bersama Asy-Syafi'i ke tempat khadim lir-Rasyid, ke tempat salah seorang pembantu dekatnya Ar-Rasyid, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang sebenarnya zuhud dan juga seorang alim, tapi dalam cerita 1001 malam dia dikadalin sama Abu Nawas. Inilah adalah dongeng-dongeng yang sampai pada kita. Padahal Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang berprestasi, termasuk salah satu khalifah Bani Umayyah yang paling berprestasi. Tetapi dianggap atau dijadikan mainan oleh seorang Abu Nawas. Itulah cerita 1001 malam. Kalau cerita 1001 malam dongeng kan banyak. Jadi dongeng itu masih ingat kita dulu masa kanak-kanak, masa kecil-kecil dulu, selalu orang tua kita astagfirullah dulu sering diceritakan mak kita cerita-cerita yang tidak masuk akal. Iya dah, cerita tidak masuk akal. Apa contoh itu kanang lebang? Tolu burung gaudonya. Bermana pak cerita dah mak segadang umat tolu. Mak kalau segadang umat tolu kan kanya sekampung. Tapi apa nak bosun dak? Adalah cerita oleh apa nak oleh buat tua. Ya, ada tetangga lulu anak ada oleh. Sudah tusuk di bola badan oleh tu apa nu ada ambil dalam. Ansang Cina lah macam itu suang lah nak dan ke oleh dia. Lumek dalam. Allah musta'an. Gitulah dengan dongeng dulu. Jadi Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang sangat berprestasi, dan Asy-Syafi'i Al-Harith bin Suraij masuk ke tempat Khadim Ar-Rasyid. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ulama yang tidak suka bolak-balik ke istana, ke tempat-tempat para pejabat. Ini pasti karena beliau diundang atau dipanggil, bukan untuk bawa proposal, apalagi ujungnya UUD, undang-undang, ujung-ujungnya duit. Dia termasuk yang tidak senang kepada hal tersebut. Ala khadimil Rasyid, masuk ke tempat seorang khadim lir Rasyid, wa huwa fi baitin qad furisha bid-dibaj. Tapi dia, orang itu, di rumahnya terdapat permadani yang terbuat dari sutra, dibaj. Ini biasanya dari Persia. Orang Persia itu dari dulu memang sudah terkenal dan ahli membuat permadani dari sutra.
Makanya sampai hari ini juga permadani yang bagus-bagus itu datang dari Persia atau Turki, yang juga Armenia. Nanti ada tersebut di sini Armeni, yaitu dari Armenia, Turki, Armenia. Sedangkan dibaj dari Persia. Tapi di Turki tidak dari sutra, tapi lebih bagus dan lebih halus, kadang-kadang lebih mahal. Nah, qala fi baitin qad furisha bidibaj falamma wada'a asy-Syafi'i rijlahu 'ala al-'atabah absarahu. Ketika Syafi'i masuk melewati ambang pintu, absarahu, terlihat olehnya. Apa dia nampak dah? Dia mandang ke bawah. Jadi di antara adab masuk ke rumah orang lain adalah jangan jelalatan, jangan mata kemana-mana, khususnya ketika baru masuk. Sebab ketika baru masuk bisa saja orang belum siap, mungkin ada hal-hal yang belum tidak boleh terlihat, ternyata lupa mereka untuk meinikannya, untuk menyembunyikan atau menyimpannya. Kadang-kadang akan menyebabkan fitnah bagi kita. Misalnya masuk ke Ustaz, masuk pun tokok situ, pasan datuk bini tadi datang, tolak melarang datuk bini mokok rumah. Kan itu masalah kan. Bapak hantar je ini sudah itu deh, akan wantai bini caklah mokok bayar lainnya. Lepas nak basuh jadi itu sampai kodok-kodok ya. Jadi kalau ke awal tak bayar. Abeka kalau masuk langsung tengok geng ramai, langsung dilahatan mata, mulai syaitan membisikkan walaupun tak terbukti kan. Ya. Kan si ibu orang tergada okok kini. Tak pancah entok julah. Elok jen komentar. Naam. Karena dikomentari salah, tak dikomentari salah. Kalau saya mengambil prinsip kata Umar bin Abdul Aziz, biar salah tidak bicara daripada salah ketika bicara. Biar salah ketika tidak berbicara, artinya saya tidak berbicara ini salah saya ini. Lebih baik daripada salah ketika berbicara. Apalagi semua orang sudah bicara, tak apa citul. Kan ya saya? Dia kan nak buat doang dah. Itu. Apalagi semua orang sudah bicara. Tengok sodong lalu citul. Mulai daripada yang menguliti sampai mengasami. Semua ada. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang tidak adil juga kita, hanya gara-gara satu masalah orang terpeleset, kita harus menggorengnya sampai gosong. Itu juga bukan termasuk yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau ditolak ilmu semua orang gara satu kesalahannya, tidak ada yang bisa diterima ilmunya. Bahkan sahabat sendiri kalau kaji masa lalu Umar, kaji masa lalu ahli, kaji masa lalu Rahman bin Auf, syirik mereka dulu, sah syirik kan. Ada yang bikin macam-macam kita tak tahu, tapi itu tidak boleh dibaca karena Islam yajubu ma qablahu, karena Islam itu sudah menutupi semua yang telah berlaku sebelumnya. Sama dengan taubat, inna taubata tajubu ma qablaha. Taubat itu telah memutus semua dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, biarlah diam daripada bicara. Nak. Falamma wada'a asy-Syafi'i rijlahu 'ala al-'ataba absarahu. Ketika dia melihat, mulai melangkah masuk gerbang pintu, dia melihatnya. Faraja'a wa lam yadkhul. Beliau langsung mundur lagi dan tidak mau masuk. Apa sebab? Nanti dia jelaskan. Faqala lahu al-khadim, lalu al-khadim tadi berkata udkhul.
Lalu dia berkata, masuklah. Faqala la yahillu iftirasu hadha, tidak boleh menjadikan ini sebagai apa namanya, sebagai permadani, sebagai tikar. Ini tidak boleh dibentangkan di sini. Faqama al-khadim mubtasiman. Ini asisten apa nomor pembantu raja, tidak mungkin muawwal apa kan. Faqama khadim mubtasiman atau mutabassiman, lalu dia berdiri. Sang khadim tadi, pembantu raja tadi, waktu Khalifah Ar-Rasyid, mutabassiman, sambil tersenyum. Itu lebih staf dulu dengan staf pemimpin kini kan. Kalau staf pemimpin kini galak nih kawannya, tidak masuk aja, lepai lah kakian ni. Jadi mutabassiman hatta dakhala baitan qad furisha bil armani. Lalu dia bawa ke rumah yang lain. Pasal banyak umasan ruangannya. Kalau rumah adalah istilah orang Arab dulu dar, di dalamnya ada buyut, banyak bait-bait. Jadi dar itu, rumah itu biasanya dilengkari dengan pagar. Di dalamnya bisa saja ada beberapa bait, tempat tidur orang itu, akhirnya atau tempat ruangan-ruangan. Maka dibawanya ke dalam sebuah rumah qad furisha bil armani, yang dipermadaninya dari Armenia tadi, dari Armenia. Fadakhala asy-Syafi'i, lalu Syafi'i mau masuk. Apa sebab? Thumma aqbala alaihi, lalu dia menghadap kepadanya. Faqala hadza halalun, kalau ini halal, wa dzaka haram, dan yang sana tadi haram, wa hadza ahsanu min dzak, padahal yang ini lebih bagus daripada yang di sana tadi. Wa aktsaru samanan, dan lebih mahal. Yang halal tu lebih mahal daripada yang haram. Berarti kan lebih mewah sebenarnya. Iya Pak, kalau yang mahal kan lebih mewah, enggak? Mana lihat bahwa enggak neren mahal, atau yang buat itu yang mahal di teren doang. Jadi ini lebih bagus tampilannya, lebih halus buatannya, dan lebih mahal harganya. Fatabassamal khadimu wa sakan, dan sang pembantu raja tadi tersenyum dan langsung terdiam. Afwan. Jadi dia tidak membantah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena ini ulama besar, bisa dibantah, jangan dibantah, karena adab mereka kepada para ulama. Jadi di sini wara Asy-Syafi'i rahimahullah sampai di depan orang yang disegani pun, tapi kalau hal itu tidak boleh atau tidak halal, dia tidak segan-segan untuk mengatakannya dan untuk tidak melakukannya. Ini apa? Karena waraknya tadi, dia tidak mau melakukannya. Kalau orang yang tidak warak, kalau dia tidak warak, bisa saja diberikan takhrijat fiqhiyah, cara-cara ilmu fikih untuk membolehkannya. Artinya kan kita dalam keadaan darurat, bukan kita yang minta, bukan kita sengaja, atau anggap saja kita tidak tahu dan sebagainya, berjuta alasan lagi, seperti kisah orang yang kehilangan dompet kemarin. Masih ingat orang kehilangan dompet? Kisah orang kehilangan dompet kemarin. Jangan sampai diambil atau ditemukan oleh orang fakir karena dia butuh, dan jangan sampai ditemukan oleh orang faqih karena dia mendapatkan 1000 dalil untuk menghalalkannya. Jadi masalah sekarang lah. Jadi kalau makanya al-faqih, orang yang ahli agama tapi tidak warak, dia tidak akan bermanfaat ilmu baginya, sehingga
semuanya serba boleh. Makanya ada seorang mufti di salah satu negara Arab yang masih hidup sampai sekarang ini, jadi rujukan pula bagi ahli bid'ah. Dikenal di negaranya dengan Ustaz halal halal, Syekh halalun halal. Apa sebab? Tidak ada yang haram, tidak ada yang haram. Bisa dibuat dalil halal adanya. Yang joleh-joleh halal haram bisa jadi halal. Tapi saya jadi rujukan bagi aliran yang menyimpang dari aliran as-sunnah. Jadi rujukan utama pula yang sangat gencar memerangi apa yang mereka sebut dengan gerakan Wahabi. Tapi Imam Syafi'i bukan dari jenis faqih seperti ini. Imam Syafi'i adalah jenis faqih yang ilmunya, andainya pun dia berikan rukhsah kepada orang lain, tapi waraknya tidak mengambil rukhsah tersebut. Misalnya dalam fatwa beliau bahwa salat berjamaah dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i bagi orang perorangan, bagi laki-laki adalah sunat muakkad. Tapi dalam amalan beliau mengejar sunat itu, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Beliau dikatakan oleh Harmalah ibn Yahya Tujibi, muridnya di Mesir di akhir-akhir hidup beliau, "Ra'aitu Syafi'iyyah yusalli fi masjidil fustad wal damu yanzifu min basuratihi." Saya melihat Syafi'i tetap bersolat berjamaah di Masjid Fustad sekalipun darah wasirnya mengalir. Artinya sebelum solat dibersihkan, tapi pas solat juga tetap mengalir. Ini tidak membatalkan solatnya insyaAllah ta'ala, karena tidak bisa ditahan. Berarti sudah parah itu belum, stadium berapa tuh? Stadium lanjut ya. Jadi memang penyakit para orang-orang senang atau para ulama. Orang senang karena duduknya ngantor, duduk rapat ke rapat sah. Tidak senang saudara rapat ke rapat itu senang itu tempaya. Asli. Dan coba dan mamangku dan coba Pak. Ya, pakai imbo dan coba. Gua batu yang ndak lah. Ndak pernah coba kan. Tapi kalau tu pakai imbo membuat wandau bang, jadi pegi atau motong dan pandai dah, dan cuba tak kayu tahu je kan. Nah, dalam pecah orang bang mencaikan lay, mencaikan kalau nyanyi tak pengonor tapi jalo lay atau mukek lay. Jadi ada bidang-bidang senya. Kalau nyanyi ndak si pengonor, ngono tapi nak cuna uang dah. Uang dah dapat 10 abo, ampek lagi atau 3. Tapi kalau jalo lay, kau ndak dapat dah wah. Lay dapat insya-Allah. Tu bercuba lah mak jo, bercuba rapat kalian buat apa ni berarti. Nyawa duduk orangnya. Tapi apa ni? Badan mosong apa ni kan? Kan badan mosong. Nah. Jadi kalau duduk tu ponik bono, sangat ponik. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi Imam Syafi'i adalah mungkin kebanyakan duduknya sehingga beliau kena wasir. Sehingga penyakit ini disebut penyakit orang-orang para petinggi, para ulama. Semoga Allah selamatkan antum semuanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah waraknya selalu menjadikan dia melaksanakan yang maksimal. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia di tempat orang tu kan kita hirup, kalau dalam istilah orang Arab al-dayfu kal mayyit, tamu itu seperti orang mati. Orang mati nak ditang di mana doang harus ikut. Cuma Imam Syafi'i tidak berlaku baginya. Kau nak kal mayyit iya, kalau pada sesuatu mayat kan ya mayat, dari satu sisi
ditempatkan di mana kita harus ikut. So duduk siko duduk, so siko duduk. Karena ada hadisnya dari Nabi alaihissalatu wassalam, bila kita bertamu, la yajsanna ala makrumatihi illa biizniha sahibiha. Jangan sampai duduk di tempat yang tidak diizinkan oleh pemilik rumah. Maka kita tanya dulu, leh topik duduk sikonya. Beko kesan semua duduk situ. Ala duduk lo situ. Awak jadi orang semua doang lima go beko. Dia doang beko ke sesabu ke awak doang kan? Hendak. Maka bertanya. Makanya ada istilahnya bandue bagian lu itu mamak nama nanti. Nya bisanya maduk ke dalam. Nya dalam tu sodo anak cucunya. Bandue bagian dalam itu mamak nan lalu apa bapa? Mamak nan datang, artinya dari keluarga wong libago, ya aki kanan bawa orang umum. Ikulah banyak lupa kaji kau nampak. Jadilah sembarang dia duduk kini lah, dompet apa lagi duduk Jawa. Jadi leso loh ni, itu kan calon dia je lah tu je ni tu ni ya. Rasa nak situ tempat sana. Tonton kalau lecinannya kalau ndak, iso orang dah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i dalam segala hal terikut, tapi ketika disuruh untuk masuk ke tempat yang haram, dia tunjukkan sikapnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah guru utama kita. Di masa jahiliyah, semua amalan orang banyaknya jahiliyah, tapi beliau tak melakukan perbuatan jahiliyah. Kalau orang suka perang, dia tidak suka perang. Kalau orang melakukan auzubillah zina dengan bebas, ada lokalisasi resmi di kota Mekah, subhanallah, di Mekah bang, pasang bendera banyak, beliau tak lakukan. Orang pada sujud pada berhala, dia tidak, tetap menjaga kesucian dirinya. Bagi mereka itu buka aurat, mabuk-mabukan itu biasa, tapi beliau tidak terbuka auratnya. Subhanallah. Ini karena waraknya tadi Allah berikan sifat hati dalam dirinya sehingga beliau ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang menjaga itu. Kalau dalam konteks sekarang mungkin kita bisa melakukannya ya ketika kita dalam suatu acara, misalnya acara yang bukan kita sebagai pengaturnya, tidak ketuanya, kita rapat misalnya. Kalau ternyata kita ikut di suatu tempat yang mungkin tidak memperhatikan jam salat, ya kita sendiri aja. Waktu salat tentu kan kedengaran azan di mana-mana, sah kecuali kita di situ musafir, atau mungkin tak ada. Kalau pergi berjamaah nanti tidak mungkin sekali, mungkin kita jamak dan sebagainya. Misalnya kalau suatu negara, misalnya kalau di Malaysia itu masjid sama jauh-jauh, bilo ke tu rapat pergi ke masjid. Iya, tuan kami di Kuala Lumpur misalnya, mana masjid sikanya ada sekitar 4 kilo mak. 4 kilo jauh kan, ya kan? Nah, 4 kilo jauh tak? Kalau untuk maraton pagi tak apa ya. Tapi kalau 4 kilo resikonya langkah pondok leh. Itu dia. 4 kilo langkah ton. Bila sudah long salatnya. Dalam keadaan seperti ini mungkin lain hal. Itu tapi awaklah musafir tadi kan. Nah, tapi dalam kondisi normal, masjid di samping kantor atau di kantor itu sendiri ada masjid, ada sholat berjamaah. Kalau dipastikan setelah rapat tidak ada sholat berjamaah, tapi berjamaah tidak sholat, ada berjamaah tidak sholat, labiu kau tu masih rapat-rapat kecil, ya sudah itulah banyak ikan teronjong lah, tak ya punya rapat nanti 3 jam tadi lah, lah ada keputusan. Akhirnya kita selamatkan diri kita. Ya pertama, kalau bisa kirim secari kertas pimpinan waktu sholat tinggal misalnya 15 menit, tidak ada juga tinggal 10 menit, tidak ada juga tinggal 5 menit, ternyata tidak ada, alhamdulillah. Kalau sudah azan
tinggal angkat tangan. Angkat tangan, boleh kan? Kalau ada yang nanya, kemana katanya? Ke toilet. Karena ke toilet tak ada yang protes. Tapi gue bilang salat, banyak yang protes. Abu ya sang nak salatnya, kami salat juga nyanyinya. Sah? Hah? Rapat ke pantiang nyanyinya. Itu panjangnya. Kalau sebut salat banyak protes. Kalau sebut toilet, enggak sebut toilet. Enggak ada khilaf dah. Nyawa enggak jam dutur. Memang diberilah salah. Memang ke toilet. Lo dah lu bau kah? Bukan masalah kita atau ke masjid. Lah selesai. Itu sudah pulang, uang dulu isu lagi gelisah aja kan. Awak lah tanang, sah? Lah tang wajah mananya. Sudah biasa salatnya. Alhamdulillah. Nanti dia kalau bila salat jalan tak nyaman dah. Memang salat itu adalah sakinah, ketentraman. Karena zikrullah, ala zikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah itu sebab hati lapang. Dan pekerjaan senang, solusi banyak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak umat yang tidak memahami itu. Nah, warak kita jangan sampai menjadi contoh pula. Awak mentes calon, misalnya calon pegawai baru. Jadi awak akan menunjukkan bonya jemaah, awak lemah lambek solat gara-gara dari mereka. Berarti kita tidak warak dalam masalah ini. Jalurnya, misalnya tes, awak tukang tes wawancara. Lazam masih di mana-mana, awak tetap je wawancara tahu. Lah sudah orang solat wawancara tinggal 20 minit dalam mugahi, bos solat asar. Hah? Apa lah ambil solat buya? Sejadah. Nanti yang jadi abdi negara lah, lupa jadi Abdullah. Jadi abdi negara, lupa jadi Abdullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Justru kadang-kadang di situ kita menunjukkan dakwah kita. Misalnya sedang wawancara, kalau masih lama, kita solat dulu ya, nanti sambung setelah salat. 15 menit selesai. Atau di gas mana, gas full kan? Solat biar duduk 5 minit. Solat 5 minit, 10 minit. 5 minit lah banyak solat doang. Kan ya? Apalagi solat sir. Solat sir salah laju lah. Buktinya imamnya ketika solat jahar, Masya Allah, mana yudayu ya. Lapor naik jemaah ada yang nyonya batu Fatihah. Tapi pas salat sir, alun selesai ia kana budulnya Allahu Akbarnya. Jauh no bezo. Ketika jahar itu la selesai lo baca al-haq apa nomor pada tahu lah selesai baca al-mutakatsir sudah al-Fatihah, lanjut sudah al-Fatihah gitu. Tapi pas salat sir, rakaat ketiga, awak alun sampai ia kana budulnya nyalah Allahu Akbar. Jawaban bezo kan? Kok jika imam macam ni ikut doa salat capek tu. Allahu Akbar. Selesai. Akhirnya orang akan punya pandangan, oh ternyata di sini kalau bekerja jam salat kita berhenti. Tertanam di awal. Tapi kalau di awal sang buaya telah ambil salat lagi di mantes. Itu kosan dah apa nak salat si kosan dulu. Dah apa salat? Walaupun dalam teori, dalam buku panduan, dalam buku kode etik dituliskan mesti salat, tapi tidak nampak dia bukti. Sang buaya kadangnya tidak salat jemaah ini. Lah nak tahu tempat mata ibu salat asal. Akhirnya kita membuat presiden yang tidak baik terhadap orang-orang yang mau. Ini apa sebab? Karena kurang warak tadi. Kurang warak. Karena sah salat sah, memang masih di waktunya. Tapi tidak mengambil waktu yang utama dan memberikan contoh yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Masuk waktu? 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Sudahlah. حي على الصلاة حي على الصلاة La hawla wa la quwwata حي على الفلاح la hawla wa la quwwata حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatul Qa'imah Bihamdin Nabi Bismillah. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Masih ada 2 riwayat kita selesaikan aja malam ni. Baik, qala rahimahullah atau qala rawi wa hadatsani Abu Thawr, Ibnu Abu Hatim mengatakan wa hadatsani Abu Thawr, dan telah menceritakan kepadaku Abu Thawr sahibus Syafi'i rahimahullah. Qala arada Syafi'i al-khuruja ila Makkah. Syafi'i ingin pergi ke Mekah. Wa ma'ahu malun, dan dia membawa harta cukup banyak. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, tapi ini dalam hati dikatakannya, wa qallama kana yumsiku syai'a min samahatihi. Karena Imam Syafi'i jarang menyimpan sesuatu karena dermawannya. Jadi dia mengatakan itu karena Asy-Syafi'i. Kenapa dia pesankan yang berikut itu? Karena Syafi'i itu jarang menyimpan harta karena sangat murah. Tonton kan masih ingat ketika dia di Yaman dan dia dipaksa jadi Qadil Qudat sebagai ketua Mahkamah Agung. Lari dari Baghdad ke Kufah dikejar, dari pula ke Basra dikejar juga oleh badan intelijen negara. Terus lari dari Basra, lari ke Madinah, ketahuan juga. Akhirnya lari ke Mekah, dikejar juga. Akhirnya lari ke Yaman. Untung di Yaman yang jadi gubernurnya Ahlul Bait, dan Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Ahlul Baiti Rasulullah SAW minal Muttalibin. Maka dia katakan, andainya nanti khalifah datang dan engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, dia nanya di mana Syafi'i, saya tidak akan angkat telapak kaitannya. Artinya aman di situ. Tentu biasanya pada intelijen kan nanya ke pejabat-pejabat kan, kepada aparat-aparat yang ada di situ. Tapi kalau aparat sudah jamin aman, kamu tidak akan saya keluarkan, karena bukan seorang yang berbahaya, bukan lawan politik, tapi mau dipaksa menjadi pejabat tinggi negara. Nah, macam itu. Asal mimpi saya. Ya, asal mimpi. Makanya ulang mimpi-mimpi elok kali. Setidaknya mimpi aja lah dulu kita. Ada orang-orang yang seperti Imam
Asy-Syafi'i yang dikejar jabatan tapi dia melarikan diri kepadanya. Walaupun tak biasa macam itu penuh, tapi istilahnya kagum dengan itulah yo lah. Kagum dengan itulah layo. Sehingga jangan sampai baca bui. Jangan sampai baca bui oleh dengan suatu jabatan. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau lalu setelah selesai diangkat ketua Mahkamah Agung, baru dia mengeluarkan diri dari persembunyiannya dan rencana dan sebagai tanda syukurnya negeri yang pertama ditujunya adalah Makkah untuk umrah atau haji dan dan diberi hadiah oleh oleh Gubernur Yaman uang lebih kurang 50.000. 50.000 kan sekeneknya. Kan tak banyak nur bang. Nak hitung je kini. Abang hitung lah sehari nak 50.000 dirham atau dinar. Nah, sesampai di Zitwa, tempat Nabi dulu berhenti sebelum masuk Mekah, beliau memasang kemah di situ. Lalu dia umumkan kepada seluruh Ahlul Bait, karena uang ini berasal dari Ahlul Bait juga. Penguasa kan tadi gubernur Ahlul Bait, diberikan ke Ahlul Bait hadiah. Sekarang dia umumkan pula siapapun yang Ahlul Bait yang ada di Mekah yang membutuhkan hadiah, silakan datang ke tempat saya. Dibagikan semua, tidak tersisa kecuali tinggal 50 saja dari 50.000. Jadi 1/1000 tinggal tu nyorenya. Awak kalau Saudi seserokalnya dia mau ibu dari 50.000 lah, hebat dia. Lah masuk koran kan. Masya Allah pemurahnya sudah semangat. Dapat piti 50.000 sedekah dari 5.000 lah pemurah tu kan tak. Dari 50.000 disedekahkan berapa? Sampai ibu selenatwi 50. Tinggi tuknya 50 sebagai belanja beliau untuk melaksanakan manasik. Atau kalau macam ni tu jadi posan muridnya tadi Abu Thawr. Nyinya dak ada non lok tinggi di tangan nah. Dak ada lok di tangan. Saku nak pernah dah bajik dah. Saku kuyak pula. Saku orang Sudan, tentu saku orang Sudannya di punggung diam. Jadi ibaratnya orang Sudan ni pemuai saku di punggung. Pernah tengok baju saku di punggung? Pergi ke Sudan. Atau puasan kat kawan-kawan yang belajar di Sudan, boleh dan jubah orang Sudan. Saku di belakang. Apa belum sopis gak ada alun sampai nanyong leleh, tapi dan nafsirkan sendiri. Dek saking pemubuatan piti situ siapa nak ni ambillah. Gaya. Atau mungkin dek saking amannya dulu negeri mereka, sehingga uang ditaruh di punggung pun tidak diambil orang. Allahu a'lam. Anu pun tak sampai, padahal banyak kan orang Sudan tapi lupa nanyong. Nah, so kalau masuk Allah mau tanyong dia. Jadi Mas Syafi'i tidak pernah harta di tangannya itu tersimpan lama. Makanya dia katakan, dipesankan oleh muridnya Abu Thawr, yang bagi at-tashtari bihadzal mali dhai'ah takunu laka wa liwaladika min ba'dik. Sebaiknya Syafi'i kamu beli tanah dengan uang ini supaya nanti jadi milik bagi anakmu dan anak-anakmu setelahmu, anak cucu setelahmu. Maksudnya di Mekah. Artinya ada nanti rumah di Mekah, karena aslinya dia orang Mekah juga. Aslinya orang Mekah dan besar di Mekah. Fa kharaja thumma qadima alaina. Setelah dia pergi thumma qadima alaina, kemudian kembali ke kami di Baghdad. Fa sa'altuhu an zalikal mal. Lalu saya tanyakan kepadanya tentang harta tadi. Karena ini kan murid yang dekat kepadanya. Jadi dia memberi nasihat itu kepada gurunya. Ma fa'ala bihi, apa yang dia lakukan? Faqala ma wajadtu bi Makkah dhai'ah. Saya tak temukan tanah yang dijual di Makkah.
yumkinuni an ashtariha li ma'rifati bi asliha. Karena yang mungkin saya beli karena saya tahu asal muasal tanah itu. Maksudnya di Makkah tu banyak sekali tanah yang diwakafkan. Jadi kalau nanti terbeli tanah wakaf itu tidak pas. Atau Makkah itu tak boleh dibeli jual belikan. Memang ada dalam riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tanah tidak boleh di Makkah tidak boleh dijual belikan, dia wakaf bagi kaum muslimin. Walau Imam Syafi'i sebenarnya membolehkan. Walaupun Imam Syafi'i sebenarnya pendapatnya membolehkan, tapi waraknya sekali lagi. Paham tuan? Secara ini sebenarnya khilaf di antara ulama, dia termasuk yang bolehkan, tapi karena ini ada khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang bolehkan, diambil pendapat orang lain karena yang mengharamkan takut pendapat dia yang salah dalam hal ini. Karena ada masalahnya eksekusi. Walaupun orang minta fatwa kepada dia membolehkan membeli tanah di Makkah. Kalau tu sampai beli tanah Datuk situ dulu ya. Nya kabar dulu Datuk di majalah yang pertama ni haji. Ni tuan-tuan tak percaya dan kayu asli dan weh. Iya bang Datuk Haji Ibrahim dulu lah punya ngalit boi sampai sampai lantak. Tentu sampai sampai lantaknya. Hah? Bapa tak tentu. Kalau di masanya dua sampai sampai lantak gali tu 8 gali godang tu. Lah saudagar godang tu. Iya bang ya? Itu dia. Itu Datuk dulu. Kabar-kabarnya pertama haji di Mujalai dulu. Haji. Paman salah pula macam tak lu ada wakaf Haji Ibrahim cerita tu. Dia kan kawan dia orang Thailand. Datuk orang Bali lalu tanah di Jabal Umar tu dah. Jabal Umar tu tak jauh dia hotel kami tinggal tahu nampak. Belok kiri kan dia itu Jabal Umar tu kan. Itu di Bali dia nya bapa Bali tu nak salam cerita dekat kawan tu 8 riyal. 8 riyal. Kadang patang kono dek perluasan Masjidil Haram. Saya lelo aja ganti ugi. Tapi tak ganti ugi wanti labuh. Bali dek negara 6.000. 8 riyal menjadi 6.000. Berapa persen no? Jadi luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Dan kau dapatlah cucuru bagian Datuk itu Masya Allah orang Thailand. Dan masih banyak alhamdulillah. Makanya ketika ada potang nantilah panjang cerita nanti. Jadi apa namanya? Imam Syafi'i termasuk yang bolehkan, tetapi waraknya tidak membuat dia mau membeli. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah karena juga dia alim bil ansab, orang yang ahli garis-garis turunan di siko tanah sianu tu apalnya. Awak tak ada waktu dulu. Ya sang tanah awak ada objek lagi dah. Dulu tanah kalau nya tak tahu. Di sini dulu tanah Khadijah, di sana dulu si sebulan hafal dia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Naam. Jadi dia tak faham itu. Aktsaruha qad uqifat, kebanyakannya sudah diwakafkan alaihi, diwakafkan kepada tanah haram. Walakin qad basatna midraban yakunu li ashabina idza hajju yanziluna fihi. Tapi saya sudah bangun kemah besar di Mina. Nanti kalau mereka haji, mereka bisa tinggal di situ. Jadi dibuat kemah di Mina. Maka karena di Mina itu memang tidak boleh membangun, tapi bagi yang lebih duluan sampai berhak untuk menempati tempat itu. Membangun permanen tidak, tapi kalau kemah kan tidak permanen. Taib. Ini juga dimasukkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam cerita tentang wara Imam Syafi'i rahimahullah, karena dia berpandangan halal sebenarnya, tapi takut jatuh ke haram, maka dia tinggalkan yang halal. Karena kemarin ketika mendefinisikan az-zuhdu yaitu tarkul haram. Ya, tarkul haram. Tapi kalau al-wara tarkul halal makhafatal wuqu'i fil haram.
Wara itu meninggalkan yang halal karena takut masuk kepada yang haram. Kalau zuhud, tidak. Meninggalkan yang haram, memakan yang halal itu sudah zuhud itu. Tapi di atas itu adalah wara. Meninggalkan yang halal, yang bisa membawa kepada yang haram. Atau takut dia kena kepada yang haram. Inilah contoh daripada wara Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Qala akhbarana Abul Hasan, para mengatakan telah menceritakan kepada Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada Abu Muhammad Ibn Abi Hatim rahimahullah. Qala hadatsana Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu 16 sanah. Saya tak pernah makan kenyang sejak 16 tahun. Ya, sejak jadi ulama tidak pernah makan kenyang. Maksudnya makan kekenyangan ya, makan kenyang. Illa sub'atan atrahuha, kecuali satu kali dan itu pun saya muntahkan kembali. Yakni fatarahtuha, li'anna asy-syiba'a yuthqilul badan, karena kenyang itu membuat badan berat. Wa yuqassil qalba, dan membuat hati itu kasar. Wa yuzilul fitnah, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, dan mengundang tidur. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, dan membuat orang yang suka kenyang itu tidak rajin beribadah. Jadi memang pada asalnya kekenyangan itu membuat badan tambah berat. Kemudian dapat membuat hati keras. Wa yuzilul fitnah, dan kalau sudah hati keras tidak akan mau belajar. Ini kalau lakoyati amun dangau lah. Hah? Amun dangaunya ndaknya. Kalau ndak amun dangau ndak kamu belajar. Tapi kalau li amun dangau sabar walaupun panjang berarti mau belajar. Berarti kecerdasan tidak akan hilang. Kemudian wajlibun naum, dan mengundang tidur. Dan kalau sudah tidur banyak, ibadah kurang. Wallahu ta'ala alam. Ini juga bentuk waraknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena juga tidak ada secara spesifik dilarang makan kenyang, tidak ada. Tapi Nabi mempraktikkan jarang makan kenyang. Kadang-kadang sampai beberapa bulan tidak terlihat asap di dapurnya, sehingga beliau banyak berpuasa. Dan inilah contoh yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.